Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam jumpa kembali sahabat dalam program Jatim News Today. Siaran khusus update COVID-19 untuk edisi awal pekan ini, hari Senin tanggal 15 Juni 2020. Saya Panjiarto yang bertugas di LPPL Radio Suara Sidoarjo, dan nanti kita akan ada peluang untuk bergabung dengan reporter-reporter dari 8 LPPL di Provinsi Jawa Timur yang tergabung dalam ALPPL, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Dan sekarang kita masuk dalam Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Sudah ada 9 reporter yang siap untuk memberikan informasinya. Pertama ke Diding Yunarto dari LPPL Radio Suara Sidoarjo. Di masa transisi, Dinas Pendidikan Jawa Timur tetapkan awal tahun ajaran baru di 13 Juli 2020. Diding. Sahabat, Dinas Pendidikan Jawa Timur menetapkan tanggal 13 Juli 2020 sebagai awal tahun ajaran baru 2020-2021. Ini dikatakan oleh Wahid Wahyudi, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur pada Sabtu kemarin. Menurut Wahid Wahyudi, penetapan tanggal tersebut masih melalui beberapa pertimbangan, salah satunya dengan memperhatikan perkembangan pandemi COVID-19 di Jawa Timur. Untuk itu, Dinas Pendidikan sudah menyiapkan beberapa skenario untuk mengantisipasi perkembangannya. Bahwa tahun ajaran baru 2020-2021 rencana akan dimulai tanggal 13 Juli 2020. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan beberapa skenario dalam menghadapi darurat COVID-19 maupun persiapan menuju era the new normal. Di antara skenario itu adalah apabila sampai dengan akhir bulan Juni 2020 tidak ada penurunan COVID-19 secara signifikan, maka proses belajar mengajar tetap akan dilaksanakan jarak jauh atau dari rumah. Namun, bila ada penurunan COVID-19 secara signifikan dan memungkinkan dilaksanakan belajar mengajar di sekolah, maka akan dilakukan secara bertahap. Di antaranya adalah separuh masuk sekolah, separuh belajar dari rumah secara bergantian. Oleh karena itu, kami menghimbau yang pertama kepada pihak sekolah agar menyiapkan sarana prasarana untuk menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya adalah menyiapkan tempat cuci tangan, menyiapkan masker, melakukan penyemprotan disinfektan, baik di ruang kelas, di laboratorium, di tempat ibadah, dan semua area di sekolah. Dan kepada para siswa, kami berharap tetap semangat belajar di sekolah maupun belajar di rumah, dan ini jadikan pengalaman baru belajar dengan mengoptimalkan teknologi digital. Saya Diding Yunarto, Suara Sidoarjo, untuk Jatim News Today. Masih dari LPPL Radio Suara Sidoarjo, berikutnya ada reporter Billy Patopoy. TNI Polri turunkan personel amankan rumah sakit rujukan untuk antisipasi pengambilan jenazah secara paksa. Billy. Sahabat pendengar Jawa Timur, pengamanan rumah sakit rujukan pasien COVID-19 semakin diperketat. TNI Polri menerjunkan sejumlah anggota untuk berjaga di rumah sakit rujukan Sidoarjo. Kebijakan ini bertujuan memberikan rasa aman bagi petugas medis sekaligus sebagai antisipasi agar jenazah COVID-19 tidak dibawa pulang secara paksa oleh keluarga. Seperti dikatakan Letkol Infanteri M. Iswanusi dan Dim 0816 Sidoarjo. Sesuai dengan perintah Panglima, rumah sakit akan diamankan. Untuk itu, beberapa hari terakhir personel TNI diturunkan dalam penjagaan. Terkait pengamanan, TNI akan ikut membantu pemerintah kabupaten dengan mengamankan juga seluruh pusat keramaian, mulai pasar, mal, hingga rumah sakit. Polri juga ikut turun tangan. Polresta Sidoarjo menerjunkan sejumlah anggota untuk mengamankan seluruh rumah sakit rujukan di Kota Delta. Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo juga menyebutkan, setiap rumah sakit akan dijaga 6 sampai dengan 10 personel. Polresta juga memberikan tugas bagi setiap polsek yang wilayahnya terdapat rumah sakit rujukan COVID-19 harus dimonitor keadaannya.
Menurut Sumarji, rumah sakit merupakan tempat prioritas yang harus diamankan, sebab tidak tertutup kemungkinan ada sejumlah pihak yang bertindak melanggar hukum. Misalnya, keluarga memaksa membawa pulang jenazah seperti yang terjadi di Surabaya. Perlibatan TNI Polri untuk mengamankan serta mencegah penyebaran COVID-19 dilakukan sejak pemberlakuan PSBB. Petugas gabungan juga ikut dilibatkan untuk menjaga checkpoint serta keamanan desa. Untuk rumah sakit yang saat ini ada rujukan pasien COVID-19 di Sidoarjo, ada Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, Rumah Sakit Siti Khadijah Taman, Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo, RS Citra Medika Tarik, Rumah Sakit Pustiga Sumporong, RS Anwar Medika Krian, dan Rumah Sakit Mitra Keluarga Waru. Sementara itu untuk update penyebaran COVID-19 sendiri di Sidoarjo, ODP sudah mencapai 1.231, PDP 592, positif COVID-19 959, 82 korban meninggal dan 124 pasien telah dinyatakan sembuh. Demikian saya Billy Patopoy, Jatim News Today. Dari Billy Patopoy kita beralih menuju ke LPPL Radio Suara Madiun. Ada Amanda, Sunday Market jadi pasar tangguh untuk kuatkan ekonomi rakyat di era new normal. Amanda. Sahabat Jatim News Today, Wali Kota Madiun Maidi didampingi Kapolres Madiun Kota AKBP Raden Bobi Arya Prakasa dan Dim 0803 Madiun Letkol Zeni Nur Alam Sucipto bersama Wawali Indaraya dan Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya, menggelar launching Pasar Tangguh di Sunday Market Taman Lalu Lintas Bantaran pada Minggu 14 Juni 2020. Wali Kota Maidi menyebut pembentukan Pasar Tangguh menyusul Kampung Tangguh yang sudah terbentuk lebih dulu. Tujuannya memperkuat koordinasi antar masyarakat untuk berkolaborasi bersama pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 yang belum bisa diprediksi kapan berakhir. Ketangguhan itu terwujud dalam penerapan protokol kesehatan yang sudah diterapkan dengan baik di Sunday Market. Baik penjual atau pembeli menjalankannya dengan ketat, yakni menggunakan masker lengkap dengan face shield, menjaga jarak antar pedagang dan pembeli, serta ketersediaan cuci tangan baik dari air yang mengalir maupun hand sanitizer. Sebagai informasi sahabat, data dari dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 14 Juni sebanyak 1.422 orang dengan risiko, dengan rincian 1.321 selesai pemantauan, 131 orang tanpa gejala, 119 orang selesai pemantauan, 72 orang dalam pemantauan, 68 orang selesai pemantauan dan sembuh, serta 3 orang positif COVID-19. Amanda, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Dari Madiun kita bergeser menuju ke Kota Blitar. Ada Rifano Kusnadi dari LPPL Radio Mardika FM Kota Blitar. Launching pesantren Tangguh Semeru, Wali Kota Blitar berharap Ponpes tangguh pada semua bidang. Rifano. Wali Kota Blitar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Blitar melaunching pesantren Tangguh Semeru di Pondok Pesantren Bustanul Mutalimat, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Sabtu 13 Juni 2020. Santoso, Wali Kota Blitar, saat dikonfirmasi usai melaunching mengatakan, jelang kembalinya para santriwan-santriwati ke Pondok Pesantren Bustanul Mutalimat yang berada di Kelurahan Kauman pada hari Senin 15 Juni 2020, maka pihaknya telah menetapkan sebagai Pondok Pesantren Tangguh COVID-19 dengan selalu menerapkan protokol kesehatan selama kegiatan belajar dan mengajar. Santoso menambahkan, untuk penerapan dalam menyambut kembalinya santriwan-santriwati di Pondok Pesantren Bustanul Mutalimat dilakukan secara bergelombang dan bertahap. Pada gelombang tahap pertama, menerima 150 santri secara berkala. Selama proses pembelajaran di pondok pesantren, nanti kita berharap protokoler kesehatan yang sudah berjalan itu tetap dijaga dengan baik karena menjelang pemberlakuan new normal di Kota Blitar ini. Sementara Leonard M. Sinambil, Kapolres Blitar Kota, saat dikonfirmasi mengatakan Pondok Pesantren Tangguh ini bagian dari pengembangan pelaksanaan konsep Kampung Tangguh yang sudah dilaksanakan oleh TNI Polri di Kota Blitar. Leonard juga menjelaskan kegiatan ini dikembangkan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Selain itu, dalam program Pesantren Tangguh Semeru ini, TNI Polri berupaya untuk mendisiplinkan santriwan-santriwati serta warga pondok pesantren agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Rifano Kusnadi, Mahardika FM. Dari Kota Patria Blitar kita menuju ke Kota Giri Gresik. Ada Mahrusar Iskandar dari LPPL Radio Suara Gresik. Wisata religi di Gresik akan segera dibuka pada pekan depan. Iskandar.
Mengenai wisata religi, setelah tutup sejak adanya pandemi COVID-19, wisata religi di Kabupaten Gresik akan segera dibuka kembali. Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Gresik telah melakukan sosialisasi kepada para pengelola, salah satunya terkait protokol kesehatan pandemi COVID-19. Kepala Disparbud Gresik, Agustin Halomoan Sinaga, menjelaskan pada awal pekan depan, pihaknya akan melakukan sosialisasi jika memang ada objek wisata yang ingin buka lagi, harus membuat surat pernyataan kesanggupan itu. Tahap selanjutnya adalah tim dari Disparbud Gresik akan diturunkan untuk memantau kesiapan protokol kesehatan yang tersedia. Setelah semua lengkap, maka Disparbud akan membuat surat rekomendasi agar objek wisata itu dapat kembali dibuka. Agustin mengatakan setelah semua protokol terpenuhi, maka kami akan buatkan surat rekomendasi, tapi jika itu dilanggar akan dicabut izinnya. Sementara pengurus wisata religi Makam Sunan Giri, Izudin, menerangkan pihak pengurus akan mengundang para takmir masjid, pedagang, ojek di wilayah wisata religi untuk menjelaskan protokol kesehatan yang diterapkan saat wisata religi Makam Sunan Giri kembali dibuka. Izudin selaku pengurus wisata religi Sunan Giri menambahkan, semua harus mematuhi protokol mulai cuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak, dan lainnya harus taati. Jika ada yang tidak mau, akan susah. Untuk mekanisme di masa new normal, kembali Izudin mengatakan akan ada aturan untuk menjaga jarak dan kapasitas dalam tempat ziarah nanti di dalam hanya akan menampung sekitar 300 orang selama 15 menit. Selain itu, juga akan ada musola yang dijadikan ruang tunggu bagi peziarah yang mengantri. Ruang tunggu itu bisa menampung hingga 200 orang. Mahruzal Skandar melaporkan dari Suara Gresik. Anda masih bersama kami dalam program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 yang disiarkan secara serentak di 8 LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang tergabung dalam ALPPL, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, diantaranya Radio Pradia Suara Tuban, Radio Suara Gresik, Radio Suara Sidoarjo, Radio Realita FM Pamekasan, Radio Suara Madiun, Radio Mahardika FM Radio Mahardika FM Kota Blitar, Radio Persada FM Kabupaten Blitar, dan Radio Ersal FM Nganjuk. Sekarang kita bergeser untuk mengikuti informasi yang disampaikan oleh Hikmah Suroya. Ke Agustin Merdekawati terlebih dahulu ya, dari Ersal FM Nganjuk. Kasus positif COVID-19 terus bertambah. Silakan Agustin. Grafik kasus corona di Nganjuk belum menunjukkan penurunan dan kemarin 3 warga Pace dan Ngeronggot dinyatakan positif corona. Dengan demikian, total pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Nganjuk sebanyak 45 kasus. Dari data yang dihimpun, 3 pasien baru perempuan berusia 50 tahun dan laki-laki berusia 17 tahun asal Pace. Sebelumnya 2 orang tersebut juga mengikuti rapid test massal di Pendopo, Kecamatan Pace. Adapun 1 pasien lainnya adalah pria berusia 34 tahun dari Ngeronggot. 2 pasien dari Pace kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif ke-28 di Pace. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Nganjuk, Dr. Hendrianto mengatakan, adapun pasien dari Ngeronggot menurut Hendri tertular COVID-19 setelah yang bersangkutan baru pulang dari Sidoarjo, dan 1 pasien dari Ngeronggot bukan orang yang kontak langsung dengan pasien terkonfirmasi. Disebutnya ketiganya kini dirawat di RSUD Nganjuk. Dengan melonjaknya jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19, hal tersebut terjadi setelah gugus tugas bersama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melakukan rapid test massal di 2 lokasi, yakni di Pendopo Kecamatan Pace dan Balai Desa Mojo Kendal Ngeronggot. Dari rapid test massal yang dilakukan selama 3 hari, total ada 53 orang yang hasil tes yang dinyatakan reaktif. Mereka kemudian menjalani tes swab secara bertahap di sejumlah rumah sakit, yakni di Rumah Sakit Nganjuk, Rumah Sakit Kertosono, dan Rumah Sakit Bayangkara Mustijab. Dari Agustin Merdekawati, Suara Nganjuk Ladang melaporkan untuk Jawa Timur News Today. Sekarang kita menuju ke Hikmah Suroya dari Radio Pradia Suara Tuban. 2 pasien konfirmasi positif COVID-19 meninggal dunia. Hikmah. Kabar duka datang dari 2 pasien konfirmasi positif COVID-19 yang meninggal dunia sesuai data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tuban, Minggu 14 Juni 2020. Adapun 1 di antara yang meninggal tersebut termasuk dalam 4 konfirmasi baru pada Minggu 14 Juni 2020. Secara kumulatif, jumlah konfirmasi positif COVID-19 menjadi 68 orang, dengan jumlah meninggal dunia 6 orang. Ini seperti dikatakan juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tuban, Endah Nurul Komariati. Endah menjelaskan bahwa pasien konfirmasi positif baru adalah perempuan 84 tahun asal Kecamatan Pelumpang, kemudian laki-laki 53 tahun asal Kecamatan Grabakan, dan laki-laki 44 tahun asal Kecamatan Pelumpang. Sedangkan 1 lagi pasien konfirmasi positif baru tetapi sudah meninggal dunia adalah perempuan 34 tahun asal Kecamatan Montong yang sebelumnya berstatus PDP dan meninggal dunia pada
pada 9 Juni 2020 lalu dan hasil swab tesnya keluar kemarin. Masih menurut Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, satu konfirmasi positif yang meninggal dunia lainnya adalah dari klaster Tambak Boyo, yaitu laki-laki 63 tahun asal Tambak Boyo yang juga telah meninggal dunia pada Sabtu 13 Juni 2020 lalu. Hikmah Suraya, Pradia Suara Tuban untuk Jatim News Today. Berikutnya ada dua reporter dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, Risma dan Ari Kusima. Kita ke Risma terlebih dahulu. Satu lagi ditemukan kasus orang tanpa gejala OTG di Kabupaten Blitar. Total hingga 14 Juni 2020 ada 13 orang konfirmasi positif. Risma. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar, Krisna Yakti mengatakan, hingga 14 Juni 2020, jumlah keseluruhan pasien positif COVID-19 mencapai 13 orang. Krisna menjelaskan, satu tambahan pasien positif COVID-19 adalah KA, laki-laki berusia 31 tahun warga desa Ploso, Kecamatan Selopuro, yang bersangkutan tidak memiliki riwayat sakit, artinya masuk dalam kategori orang tanpa gejala. Selain itu, pasien juga tidak pernah bepergian kemana-mana. Kasus ini diketahui setelah pasien melakukan periksa swab di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi pada 11 Juni 2020. Kemudian pada 14 Juni hasilnya keluar dan dinyatakan positif COVID-19. Krisna menuturkan KA sendiri melakukan swab untuk kepentingan persyaratan bekerja, namun sejauh ini belum diketahui di mana pasien bekerja. Sementara itu pihak puskesmas saat ini sedang melakukan tracing kontak erat terhadap pasien. Yang bersangkutan saat ini sudah menjalani observasi di rumah sakit. Untuk diketahui selama 3 hari berturut-turut Kabupaten Blitar terdapat penambahan kasus baru. Pertama pada 12 Juni 2020, yakni AL, 26 tahun, seorang laki-laki warga desa Bacam, Kecamatan Sutojaya dinyatakan positif tanpa gejala. Kemudian, pada 13 Juni 2020, ES, 50 tahun, laki-laki warga desa Dandong, Kecamatan Srengat, mempunyai riwayat diabetes dan jantung. Dan ketiga, 14 Juni 2020 adalah kasus baru tersebut. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Terakhir ada peluang dengan Ari Kusuma dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Sambut new normal, Bupati Blitar salurkan bantuan beras bagi buruh pekerja perkebunan. Ari. Bupati Blitar Rianto kembali menyalurkan bantuan bagi masyarakat kurang mampu. Penyaluran kali ini menyasar kepada buruh pekerja perkebunan di wilayah Kecamatan Ngligo, seperti di Kampung Anyar, Desa Sumberhasri, Kampung Kaliblada, dan Kampung Candi Sewu, Desa Penataran pada hari Jumat 12 Juni kemarin. Bupati mengatakan, kegiatan seperti ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam menangani dampak sosial yang ditimbulkan wabah corona. Walaupun sebelumnya telah digulirkan sejumlah bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, namun masih jauh dari cukup. Karena jika hanya mengandalkan peran pemerintah saja, maka kurang maksimal. Sehingga dibutuhkan sinergitas bersama untuk menanggulangi wabah corona. Ia berharap bantuan tersebut bisa meringankan beban sesama ketika badai COVID sedang berlangsung. Nah, kebetulan saya kesini masih pada situasi COVID-19, sehingga ya melihat kehidupan masyarakat sini memang mayoritas itu buruh kebun. Bupati menambahkan, mengenai pemberian bantuan itu hasil penggalangan CSR dari stakeholder di Kabupaten Blitar, baik pengusaha, swasta, dan BUMN. Selanjutnya disalurkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Ari Kusuma, LPPL Radio Persada FM Blitar. Demikian tadi sahabat, 9 reporter sudah hadir dalam program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 untuk edisi awal pekan ini, hari Senin 15 Juni 2020. Anda bisa ikuti siaran khusus update COVID-19 dalam program Jatim News Today setiap hari Senin sampai dengan Sabtu mulai jam 11:05. Untuk Anda yang terlewat, Anda bisa juga cek di channel YouTube Suara Sidoarjo Channel. Saya Panji yang mewakili kerabat yang bertugas mengucapkan selamat siang, tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.